Pemirsa, dua jasad laki-laki ditemukan dengan kondisi tak utuh di tepi pantai Desa Bondo, Jepara, Jawa Tengah. Salah satu jasad diketahui beridentitas warga Toraja Utara, sementara satu lainnya tanpa identitas. Sejak akhir pekan kemarin, Jepara dikejutkan dengan total penemuan 4 jenazah di pesisir pantai. Sejumlah warga yang tengah memancing ikan dikejutkan dengan ditemukannya sesosok mayat di pantai Desa Bondo, Jepara, Jawa Tengah. Kondisi mayat tidak utuh, hanya mengenakan celana pendek berwarna merah. Tak jauh dari lokasi penemuan mayat pertama, warga kembali menemukan sesosok mayat dengan kondisi membusuk. Oleh petugas BPBD dan SAR gabungan, kedua mayat dibawa ke kamar jenazah RSUD Kartini, Jepara. Dari identifikasi sosok jasad dengan celana pendek, ditemukan dompet berisi uang ratusan ribu rupiah dan kartu identitas diri. Korban bernama Sony Tonapa, 25 tahun, warga Pandan Batu, Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Sedangkan jasad lainnya tidak ditemukan identitas diri, hanya kaos yang dikenakan bergambar calon pemilihan gubernur Lampung. Diduga keduanya korban kecelakaan laut akibat cuaca buruk. Untuk hari ini ditemukan 2 orang, itu berlokasi di Desa Bondo, Dukuh Margokerto. Yang lokasi pertama penemuan itu di RT 4 RW 8. Yang kedua itu ada identitasnya, yaitu identitas orang Toraja kelahiran 97. Itu semua ditemukan di tepian pantai? Tepi pantai semua ketemunya. Dalam 3 hari terakhir sejak Sabtu lalu, Jepara dikejutkan dengan temuan 4 mayat di pesisir pantai. Dari ke-4 mayat, 3 diantaranya belum diketahui identitasnya. Dari Jepara, Jawa Tengah, Galih Manunggal, TV One mengabarkan. Untuk mengetahui perkembangan informasi dari penemuan total 4 jasad di wilayah pesisir pantai Jepara, segera kita bergabung dengan Kasat Reskrim Polres Jepara, AKP Tohari. Selamat sore, Pak Tohari. Selamat sore, Mbak. Kita ingin konfirmasi, berarti selama sepekan sudah ada 4 jenazah yang ditemukan dan keempat-empatnya ini diduga merupakan korban dari kecelakaan. Betul begitu, Pak? Betul, Mbak. Mbak. Jadi tanggal 28 itu kita temukan 1 mayat. Tanggal 31 Desember kita temukan 1 mayat, terus tanggal 1 Januari 2023 kemarin kita temukan 2 mayat. Apa yang meyakinkan bahwa keempatnya ini merupakan korban dari kapal yang mungkin dihantam cuaca buruk hingga mengalami kecelakaan di laut? Betul. Jadi sebelumnya kita tidak tahu setelah satu korban ini di dalam celananya itu ada dompetnya dan berisi identitas. Setelah kita cross check ternyata mereka ini ABK kapal dari kapal Hosana yang pada tanggal 20 Desember berangkat dari Jakarta, Mbak. Tujuan kemana kapal ini, Bapak? Ya, Mbak. Tujuan kemana kapal Hosana ini? Kenapa? Tujuan kapalnya kemana, Pak? Tujuan kapalnya kemana? Tujuannya rencananya mau ke NTT, Ada berapa ABK, Pak, dalam kapal ini menurut informasi yang berhasil dihimpun? Sesuai informasi dari manifest, mereka ada 10 ABK, Mbak. Nah, apa keterangan mungkin yang bisa digali dari pemilik kapal, Pak? Ya, Mbak, mau diulangi, Mbak? Apa keterangan yang bisa digali dari pemilik kapal? Sudah berkomunikasikah dengan pemilik kapal? Jadi dari pemilik kapal mengatakan bahwa pada tanggal 24 itu dari pemilik kapal sempat menghubungi ABK kapal. Dan mereka mengatakan kalau ombak tinggi, mereka berlindung di perairan Indramayu. Setelah itu langsung hilang kontak, Mbak. Pak, ketika jenazah ini ditemukan dalam hari yang berbeda, apakah dalam kondisi yang berdekatan satu sama lain atau jaraknya cukup jauh terpencar, Pak? Ya terpencar, cuman nggak terlalu jauh sih, masih di wilayah Jepara. Jadi yang satu di Pantai Kartini, yang satu lagi di Kecamatan Kedung, yang 2 di Kecamatan Bangsri, Mbak. Ya. Kemudian dari pihak kepolisian sendiri setelah mengetahui ada 6 lagi atau ada 10, baru 4 jenazah yang ditemukan dengan dugaan peristiwa kecelakaan kapal ini. Bagaimana upaya untuk mencari 6-nya lagi, Pak? Apakah sudah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait? Jadi upaya kita yaitu koordinasi dengan tim BPBD, tim SAR, PMI dan Satpol Airut Polres Jepara untuk selalu melakukan patroli dan menyambangi di setiap pantai dan menginformasikan ke warga yang lain apabila menemukan jenazah agar segera menghubungi pihak kepolisian, Mbak.
Baik, terima kasih AKP Tohari selaku Kasat Reskrim Polres Jepara sudah berbincang bersama kami di program Kabar Petang. Selamat petang.